sebagai orang yang udah ngalamin kurang lebih 4 kali lah terhitung sampai sekarang ini, sebetulnya apa yang perlu diperhatiin sama teman-teman kalau gejolak-gejolak kayak gini, Mas Kev? Semuanya repetitif ya, sama-sama aja sebetulnya, dan setiap kali krisis ada orang kaya baru, ada orang yang terjebak. Kebanyakan sekarang mungkin yang nonton podcast ini hari ini posisinya udah pada nyangkut. Karena tadinya sangat euforia, IHSG sampai 9.000, orang overconfidence, tiba-tiba dihajar, dan dengan waktu yang sangat singkat sekarang udah minus 17-18% IHSG, 7.500-an ya. Kalau ini memang crash berdasarkan history, biasanya itu sampai 55-60% dropnya. Jadi kalau di compare sama hari ini baru 17%, ya belum selesai. Kalau seandainya kita percaya bahwa history repeat itself, maka perjalanannya masih jauh. Dan strateginya apa? Sulit untuk saya bilang strategi, karena biasanya yang nonton juga udah depresi sekarang. Jadi yang paling, kalau ditanya ya, apa yang harus dilakukan, yang pertama menyadari dulu bahwa, oh iya dulu gue salah ya, ternyata gue serakah. Setelah itu baru kita bisa menyusun yang namanya investment plan atau trading plan. Sebetulnya kalau orang-orang di hari ini punya trading plan yang baik, nggak terjebak apa-apa sih. Kayak saya biasa-biasa aja dan happy-happy aja, saya nggak terlalu keseret dengan kondisi Meskipun sekarang. ya tidak terhindarkan juga. Oh pasti semua orang kalau lagi kebakaran begini pasti ada minusnya. Tapi ada orang yang minusnya 2%, ada yang minusnya 5%, ada yang minusnya 50%, ada yang bangkrut. Itu banyak terjadi. Apalagi yang pakai leverage, bermain di saham-saham konglomerasi misalnya yang volatile, ya mungkin hari ini udah nggak selamat. Tapi ya dari situ belajar, karena pelajaran terbaik adalah ketika masuk ke jurang gitu kan. Dan sekarang ini sudah mengalami dari mulai Januari, Februari kemarin ya, yang pengumuman MSCI, sampai sekarang kan belum sembuh gitu. Dan kita nggak tahu ke depannya masih ada apa lagi. Wave pertama dari MSCI, kedua dari kondisi perang, ketiga MSCI ini belum memberi jawaban kan. Betul. Kita nggak tahu jawabannya apa loh. Kalau jawabannya ternyata tidak memuaskan, hajar sekali lagi kan, atau bisa, kita nggak tahu gitu. Saya bukannya menakut-nakuti. Ini kan kita bicara data. Sekarang MSCI ini belum memberikan statement kan, mau apa. Mereka baru nyentil pertama. Baru nyentil pertama udah longsor, bahkan belum jualan. Para pengikut daripada MSCI ini belum jualan, udah jatuh. Kita nggak tahu ke depannya apa. Oke. Tapi kalau ngelihat yang sekarang MSCI masih berlangsung, kemudian perang juga masih berlanjut, ini akan lama nggak sih Mas Kev? Kelihatannya lah. Saya orang yang nggak percaya prediksi market. Karena kalau kita lihat berita, banyak prediksi itu yang meleset. Kita jadi orang yang reaktif aja. Dan always kita lihat data yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Kalau kita lihat data misalnya, oh IHSG ketika crash bisa drop sampai 50-60%, oke, kita lihat seperti apa. Apakah ini crash? Kita nggak tahu. Apakah besok tiba-tiba sudah hijau lagi? Ya kita beli gitu kan. Reaktif aja terhadap market. Tapi setiap kita punya posisi, kita punya plan yang jelas. Oke, plan jelas, reaktif aja, lihat apa yang memungkinkan untuk kita ambil ya. Betul. Berarti kalau dua hal lah. Cut loss-nya tetap harus dilakuin, atau justru kita lebih aktif ngeliatin yang sangat mungkin kita koleksi lagi? Tergantung penonton sekarang ini posisinya lagi cash atau posisinya sudah minus. Kalau posisinya banyak masuk di saham konglomerasi, banyak yang terjebak ARB, karena retail kita ini retail yang adrenalinnya tinggi. Ya kan? Nggak suka dengan investasi jangka panjang. Pengennya jadi day trader, mungkin keren gitu ya, di Instagram bilang, oh gue trader gitu. Banyak yang modelnya seperti itu. Sekarang biasanya posisinya lagi minus, nggak mungkin nggak minus kecuali lupa password, posisi udah cash gitu ya biasanya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, apa bilangnya ya? Kembalikan lagi lah ke mereka. Kembalikanlah ke mereka, dan ya ini adalah momen refleksi sebetulnya. Apakah ternyata metode trading ini cocok buat kamu atau tidak? Karena bisa jadi ada orang yang sebetulnya nature-nya bukan trader, adrenalinnya nggak kuat, mentalnya nggak kuat, tapi memaksakan diri karena mungkin pengaruh influence di luar, pengen jadi trader seperti mereka. Yes, dan gitu ya. ada pandangan bahwa menjadi trader itu besok langsung beli mobil balap misalnya gitu, pengen kaya cepat. Nah itu sekarang harusnya udah terhantam realita bahwa ternyata pekerjaan sebagai seorang trader ini pekerjaan yang sangat sulit. Betul. That's why success rate-nya sangat rendah. Gitu. Ya. Oke. Karena memang apa yang kita lihat mungkin ini di luar sana, Mas Kevin, teman-teman yang memang apalagi lebih fokus ke trader, ya itu sudah hasilnya sekarang ya, kita nggak tahu berdarah-darahnya mereka. Betul. Kemarin. Oke, kalau lagi kondisi kayak gini Mas, ini aku sambungin lagi sama analisis milih saham lah, teknikal dan fundamental. Akhirnya kemampuan kita untuk analisis teknikal dan fundamental kepakai nggak sih di kondisi-kondisi semacam ini? Sangat kepakai.
Dan kedua bentuk analisa itu bukan merupakan pilihan. Jadi kurang tepat kalau kita bilang, lu orangnya teknikal atau fundamental. Kita kalau di pasar saham, kita lihat semua jenis indikator dan semua jenis analisa. Kita mau bilang teknikal pun harus ada fundamentalnya kan. Kita nggak mungkin masuk ke sebuah saham, teknikalnya bagus, tapi perusahaannya mau delisting bangkrut misalnya. Ya nggak bisa kan. Jadi itu sebuah sinergi, kesinambungan yang nggak bisa kita lewatkan gitu. Kalau analisa-analisa ini tentunya terpakai. Karena sebetulnya dari sebelum MSCI memberikan pengumuman, 1 minggu atau kurang lebih 10 hari sebelumnya itu asing sudah keluar terus dari Indonesia. Entah itu mereka mungkin tahu lebih dulu, atau mereka emang kebetulan saja, saya kurang tahu. Tapi kalau kita punya sense di pasar modal, akhirnya kita bisa membuat analisa sederhana. Ini kayaknya mau ada sesuatu. Sesuatu apa kan kita tidak tahu. Bahkan di setiap market crash kita nggak tahu kan penyebabnya apa. Dulu dari tahun 2008 bahkan sebelumnya sampai di sebelum COVID, orang merasa bahwa terjadinya market crash itu hanya karena faktor-faktor ekonomi. Ternyata 2020 faktor kesehatan atau faktor ada sebuah pandemi ini bisa menyebabkan market crash. Sekarang 2026 kita melihat bahwa faktornya ternyata salah satunya adalah faktor perang. Kalau MSCI itu kan longsor tapi Indonesia aja, yang lain sebetulnya baik-baik saja. Tapi kalau yang sekarang lumayan terdampak dan Indonesia kena hajar 2 kali, ya no one knows kan. Tiba-tiba datang dan di tengah orang yang sedang euforia. Makanya kita di market itu harus selalu menjadi orang yang refleksnya cepat, tahu kapan masuk, optimis, tapi juga punya sense of realistis. Strategi paling baik tuh sering-sering meditasi, Mas. Oke, ini jadi akhirnya kombinasi semuanya. Kombinasi semua. Analisis semuanya, kemampuannya, sense-nya juga tahu, refleksnya gimana yang harus dilakuin. Jadi tepat ya keputusannya. Betul. Dan penting ini mumpung karena diundang podcast. Kalau berencana menjadi seorang trader saham, itu bukan pekerjaan yang bisa ditinggal tidur. Kalau masih sibuk dengan kerja 9 to 5 atau punya bisnis, nggak keurus kan? Akhirnya banyak yang mau cut loss lupa atau punya planning tapi lupa ngamatin saham tiba-tiba udah longsor. Gitu. Ya inilah. Seperti inilah. Kalau kerjaan saya kan memang full time. Saya tiap hari liatin market. Goyang sedikit, kita udah kira-kira, ini ada sesuatu. Gak ketinggalan lah. Gak ketinggalan, kita bisa kabur duluan. Bahkan dengan hitungan detik, kita bisa kurangin posisi gitu. Nah, tapi kalau sekarang lagi bisnis, lagi jaga toko, lagi kerja, ya ketinggalan gitu kan. Oke. Ini saran atau tips juga buat teman-teman di luar sana yang memang ingin menasbihkan diri menjadi trader di pasar saham. Lantas tadi aku mau nyambung ke Mas Kev, tadi sempat nyebut ya, bisa exit, bisa entry. Nah, kalau dari Mas Kevin sendiri, ada nggak sih tipsnya atau caranya untuk entry dan exit biar optimal lah cuan yang didapetin? Kalau hari-hari ini saya udah pakai AI untuk membantu saya, makanya saya bikin Sarah AI. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih melakukan analisa secara manual, ya tentu yang pertama adalah sensitif dengan berita.